Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku menyesal tidak lebih cepat membawamu pergi. Darlin sudah membuatmu disakiti. Aku tidak tahu dia akan berkata seperti ini. Hendrik dengan merasa bersalah berkata, dia sama sekali tidak tahu ibunya akan tiba-tiba melakukan ini. Darlin menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa, sebenarnya ucapan ibumu sangat masuk akal. Siapa yang menyuruh kita memutuskannya dengan begitu tiba-tiba? Orang tua manapun juga tidak akan bisa menerimanya, kan? Darlin, kamu tenang saja. Setelah mereka mengerti dirimu, pasti akan mengerti kebaikanmu. Hendrik dengan yakin berkata. Darlin sama sekali tidak peduli. Dia pun berkata, pelan-pelan saja. Hendrik, ayo kita pergi. Setelah perawatan hampir 10 hari, Derek sudah tidak kadang sadar kadang tidur lagi. Tapi kalau Darlin pergi lama, dia akan terlihat tidak tenang. Baik Darlin, aku antar kamu pulang dulu. Begitu Darlin mendengar Hendrik mengatakan kantor ada urusan, dia pun memutuskan untuk pulang sendiri saja. Hendrik tentu tidak akan membiarkannya pulang sendiri. Tetap bersikeras mengantarnya dulu baru pergi. Darlin menatap mobil Hendrik yang semakin menjauh, mengerutkan dahi dan tanpa sadar menghela napas. Dari sikap ibu Hendrik, dia sudah mengerti. Masalahnya dan Hendrik sangat sulit. Hanya berharap tidak akan membuat Hendrik serba salah saja. Kenapa tidak rela dengan kesayanganmu? Darlin mendengar suara tidak asing dari belakangnya. Tatapannya mengecil. Punggungnya langsung tegang. Tubuhnya bagaikan boneka kayu. Perlahan membalikkan tubuh, melihat ke arah pria yang tidak seharusnya muncul di sini. Yos membuang rokok di tangannya ke lantai, mengangkat kaki dan memijaknya beberapa kali. Dengan tatapan dingin berkata, kenapa? Melihatku membuatmu begitu ketakutan ya? Hari pertama saat Darlin dan Hendrik kembali, dia sudah mendapatkan kabar. Lebih tepatnya, sejak Darlin naik ke pesawat. Dia sudah mengetahui waktu dan tempat mereka tiba. Diundur sampai sekarang karena dia ingin melihat apakah yang akan dilakukan Darlin. Yang membuatnya kecewa adalah Darlin bahkan belum bertunangan, benar-benar disayangkan. Dari awal dia sudah mempersiapkan kado besar. Darlin melihat tatapan mengerikan pria itu. Kedua tangan yang ada di samping tubuhnya pun mengepal, berusaha untuk menenangkan diri. Dalam hati, terus memperingati dirinya sendiri. Dia sudah tidak ada hubungan apapun dengan pria di hadapannya ini. Dan juga tidak perlu takut dengannya lagi. Kembali pada tatapannya yang tenang, seperti biasa. Dengan nada dingin berkata, Tuan Yos, semoga kamu perhatikan ucapanmu. Sekarang Hendrik adalah calon suamiku. Seorang calon suami yang baik, tatapan Yos bersinar, mengangkat kaki dan menghampirinya. Jarak di antara mereka pun tidak jauh. Yos hanya melangkah beberapa langkah, sudah sampai di hadapan Darlin. Tatapan yang tajam menatap wanita di hadapannya ini yang berpura-pura tenang. Jelas-jelas sangat ketakutan, tapi masih bersikeras. Dia begitu keras, demi siapa? Maksudnya, tidak perlu dikatakan sudah jelas. Calon suamimu? Tubuh Yos terlihat segar. Ada aroma segar yang tercium di hidungnya.
Telapak tangan Darlin dari tadi sudah berkeringat. Jarak di antara mereka berdua sangatlah dekat. Begitu dekat sampai Darlin bisa dengan jelas melihat pori-pori kecil yang ada di wajah pria itu. Dan juga mulut yang terbuka tutup. Darlin menarik napas dan mundur. Iya, kalau dia bukan calon suamiku, siapa calon suamiku? Darlin, kamu sungguh berani. Yos tidak menunggu kaki Darlin menyentuh lantai, langsung memeluk pinggulnya, menariknya masuk ke dalam pelukan. Suaranya terdengar begitu dingin. Apakah perlu aku memperingatimu, hah? Darlin dengan tidak waspada masuk ke dalam pelukan Yos. Hidungnya terantuk ke tubuhnya yang keras. Air mata mengalir dalam sekejap. Sakit sekali. Tapi mendengar ucapan yang pria ini katakan, dia mana mungkin peduli dengan rasa sakit di hidungnya lagi. Mendorong Yos dan ingin lari. Pantas mati. Dia mengira Yos sudah melupakan dirinya dan tidak ada keturunan. Salah. Yos sudah ada keturunan. Bagaimanapun juga tidak akan tidak ada keturunan. Dan melarikan diri yang ada di bawah alam sadarnya. Tidak berharap Yos akan ingat. Menghipnotis dirinya sendiri untuk ikut lupa juga. Ingin lari, bermimpi. Lengan Yos diketatkan, langsung menarik Darlin berjalan ke arah mobilnya. Darlin melihat dirinya akan segera dibawa pergi. Saat memikirkan cara Yos membalas dendam pada orang, dia tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Langsung menendang dan memukul Yos. Dari awal, sudah tidak terlihat begitu peminim seperti biasanya. Yos, dasar bajingan kau. Lepaskan aku, lepaskan. Dia sudah akan segera bertunangan dengan Hendrik. Kenapa pria ini masih saja terus mengikutinya? Diam. Kalau kamu ingin semua orang tahu kamu mau menyelingkuhi Hendrik, kamu bisa menjerit dengan keras. Ternyata setelah Yos berkata, Darlin langsung mengerti. Dia tidak boleh membuat masalah untuk Hendrik lagi. Tapi dia juga tidak ingin dibawa pergi oleh Yos. Dia mengecilkan suaranya dengan marah berkata, Yos, lepaskan tanganku. Kalau kamu masih marah karena tendangan itu, kalau tidak, aku akan membiarkanmu memukulku. Wajah Yos terlihat begitu mengerikan dan tidak menghiraukan teriakannya. Membuka pintu mobil dan langsung melemparnya ke dalam. Walaupun tempat duduk mobil itu sangat lembut, Darlin tetap terbentur sampai pusing. Setelah dia sadar, dia pun menegakkan tubuhnya. Tiba-tiba menyelinap dari tempat duduk Yos dan melarikan diri. Bang! Dia kembali dilempar masuk. Suara Yos yang dingin bagaikan suara iblis di neraka, begitu mengerikan. Darlin, kalau kamu berani lagi lari, apakah kamu percaya aku akan menghabisimu di dalam mobil ini? Tubuh Darlin langsung membeku, kembali duduk, menempel pada jendela mobil yang jauh dari Yos. Yos adalah orang gila. Dia percaya kalau dia menjadi binatang liar akan sangat kejam. Jalan, kata Yos dengan dingin. Supir yang sepanjang jalan melihat semuanya, wajahnya sama sekali tidak berubah, bagaikan sebuah robot yang tidak berperasaan. Dengan sopan menyahut dan menjalankan mobil. Darlin mendengar di dalam mobil masih ada suaranya. Wajahnya langsung memerah. Barusan dirinya yang begitu sembrono sudah terlihat orang lain. Tunggu, sejak kapan Yos begitu berkelas? Mengganti sebuah mobil Maybach. Ini adalah mobil mewah dengan harga 2 miliar. Setelah dia berpikir pun mengerti, Yos begitu berhati kotor. Mengendarai mobil seperti ini juga tidak aneh. Yos, harus bagaimana agar kamu melepaskanku? Dia sedikit menyesal kenapa dia tidak langsung berlari ke dalam komplek
dan harus balik melihat lagi. Ternyata setelah masalah kemarin, Hendrik tidak membiarkan mereka tinggal di villa lagi, kembali pindah ke tempat yang lebih tenang. Tidak menduga walaupun begitu, Yos si bajingan ini tetap bisa menemukannya. "Menidurimu," Yos menjawab dengan sederhana dan kasar. Wajah Darlin langsung memucat. Teringat tatapan kejam itu. Luka di wajahnya terulang, sudah sembuh mulai terasa sakit lagi. Dia tahu ini hanya karena ingatannya. "Yos, kamu sudah cukup,"